Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang Zoom mata kuliah industri benih. Salawat dan salam kita aturkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para keluarga dan sahabatnya. Baik, untuk materi kita di industri benih mata kuliah ini, seperti kita ketahui bahwa untuk mata kuliah ini ada dua case method yang akan kita kerjakan bersama, yang untuk di perkuliahan 1 sampai sebelum masuk ke MIT itu case method pertama, dan setelah MIT ada lagi satu case method yang akan kita kerjakan dalam mata kuliah ini. Nah, untuk mata kuliah ini karena ada hubungannya dengan industri, tentunya kita akan mengangkat bagaimana perbenihan, bagaimana industri perbenihan itu sendiri. Untuk kali ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 kita akan mengangkat masalah perbenihan sawit. Pasti semua sudah tahu bagaimana pengembangan sawit sekarang yang sangat besar. Di mana-mana kita lihat kebun sawit. Di mana-mana ada kebun sawit. Di mana-mana ada kebun sawit. Nah, bagaimana dengan yang di Sulawesi Tengah? Bagaimana sawit di Sulawesi Tengah? Bagaimana sawit di Indonesia? Sehingga sawit tentunya dengan nama ilmiah Elianthus guisinensis Jack, aduh sangat namanya sangat cantik ya, tapi penemunya siapa ini? Bukan lagi dari Indonesia, tetapi Indonesia menjadi pusat pertanaman sawit saat ini ya. Nah, untuk mahasiswa Universitas Tadulako yang untuk kelas kita yang mengambil industri benih itu kita akan mengkaji dulu bagaimana sawit yang di Sulawesi Tengah. Sedangkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah industri benih dari seluruh penjuru Nusantara pada program MBKM itu mengkaji bagaimana sawit untuk di Indonesia, pengembangan perbenihannya. Seperti kita ketahui bahwa kalau untuk di Sulawesi Tengah itu pada tahun 2018 sendiri itu mulai terjadi pengembangan penambahan lahan lagi, yaitu yang dulunya hanya di bawah 100, 2018 itu bertambah lagi perluasan lahan menjadi 123.279 hektar. Di tahun 2019 bertambah lagi menjadi 131.687 hektar. Nah, jadi secara keseluruhan sawit untuk di Sulawesi Tengah itu saat ini bisa mencapai 6.993.699 hektar. Wow, sangat fantastis ya perkembangannya sawit. Nah, ini sawit ini dari mana diperoleh benihnya ya? Dari mana mereka mendapatkan benih untuk untuk ditanam di kebun-kebun itu? Apakah ada di Sulawesi Tengah? Di mana pusat perbenihan sawit di Sulawesi Tengah? Nah, itulah yang akan kita angkat untuk case method untuk mata kuliah industri benih untuk yang berada yang di mahasiswa Universitas Tadulako, sedangkan yang kalau untuk program MBKM akan mengkaji bagaimana perbenihan sawit di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Apa yang akan kita lakukan? Karena kita di sini akan membahas peluang industri benih sawit di Sulawesi Tengah. Jadi, di sini tentunya kita akan mendata bagaimana jumlah perusahaan sawit di Sulawesi Tengah, kemudian luas areal pengolahan kebun sawit, kemudian
kebutuhan dan produsen sawit, dan kemudian produksi benih sawit. Nah, setelah itu semua akan terkumpul, kita akan membahas tentang peluang industri benih sawit di Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana pelaksanaannya di sini? Seperti yang tadi Ibu sudah paparkan, ada 4 topik itu, sehingga kelas ini kita bagi ke dalam 4 kelompok, seperti yang dikemukakan pada awal pertemuan di kontrak pembelajaran. Untuk case metode ini akan kita bagi ke dalam 4 kelompok, dan kemudian setiap kelompok mengambil salah satu topik dari tema tersebut. Kemudian kita mengerjakan, waktu mengerjakannya tentunya 6 minggu, mulai dari pertemuan awal, setelah kontrak, kemudian minggu ke-7 diplenokan bersama untuk mengkaji peluang industri benih di Sulawesi Tengah. Setelah itu ya kita akan kerjakan bersama, dan kita akan mendapat suatu dari pleno dari 4 kelompok ini, kita akan mendapatkan suatu hasil bagaimana kira-kira peluang industri perbenihan di Sulawesi Tengah bagi mahasiswa yang mengambil di UNTAD, sedangkan bagi yang mahasiswa BKM akan lebih luas lagi cakupannya karena mereka akan mengambil untuk wilayah Indonesia. Nah, saya kira itu yang untuk case method kita untuk yang sesi pertama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan bersama dan hasilnya bisa menjadi sumbangsi untuk pengembangan sawit di daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.